terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kupang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mosaik Indonesia. Iya, selamat sore pendengar. Kita di Mosaik Indonesia untuk edisi sore hari ini. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di Mosaik Indonesia edisi hari ini kita akan bicara tentang layanan sosial bagi kelompok lansia dan jompo yang dihadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya untuk Ibu Maria G. Kuna SST MPSSP, Kasih Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung Kupang. Selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 sore hari ini untuk berbagi. Ya, terima kasih Ibu Maria. Saya panggilnya Ibu Maria atau ada sapaan lain biasanya? Sapaan sayangnya Mia. Mia, oh ya, Ibu Mia. Oke, iya terima kasih Ibu Mia. Dan selanjutnya ada Ibu Ruth Runesi AMD, Peksos Pekerja Sosial ya, pekerja sosial mahir di UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Ya, selamat sore, Ibu Ruth. Iya, panggilannya juga Ibu Ruth. Iya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang untuk berbagi di sore hari ini bicara tentang layanan sosial ya bagi kelompok lanjut usia. Oke. Baik, ini saya ke Ibu Mia dulu ya. Ibu Mia boleh berbagi informasi di sore hari ini, di Mosaik sore hari ini tentang apa sih yang menjadi apa ya kalau mau dibilang dasar kebijakannya dari pemerintah nih untuk bisa menyediakan layanan sosial bagi orang-orang di kelompok lanjut usia. Ini kita biasanya taunya itu panti jompo. Ya. Itu yang biasanya diketahui oleh masyarakat umum ya. Tapi namanya itu yang Budi Agung itu ya. Oke, baik. Boleh Ibu Mia silahkan info. Baik, ya kalau dulu biasanya sebelum jompo itu ada istilahnya werda. Werda, Werda, ya, ya. betul. Tapi, adanya perkembangan zaman berubah menjadi jompo. Lalu ya konotasi kalau jompo itu ya sudah tua renta yang tidak berguna. Lalu beralih lagi dari jompo menjadi lanjut usia. Lanjut usia. Ya, jadi sekarang lebih dikenal dengan lanjut usia atau lansia. Lansia. Ya, kalau tapi biasanya masih orang masyarakat umum biasanya masih ingat dengan jompo, panti jompo. Iya. Jadi regulasi yang ada berkaitan dengan pelayanan bagi lansia di NTT itu dengan adanya peraturan gubernur berkaitan dengan susunan kedudukan dan organisasi serta tugas dan tata kerja di cabang dinas dan UPTD. Dan UPTD kami ini
UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang di bawah naungan Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi. Ya, provinsi, Dinas Sosial Provinsi. Dan di UPTD ini terdiri dari 2 seksi. Ada seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Budi Agung Kupang, di Kupang. Itu untuk wilayah Sumba, mulai dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, daratan timur keseluruhannya mulai dari Kota Kupang sampai Belu, dan juga Alor, Rote dan Saburai Jua. Itu boleh ada di Budi Agung. Lalu yang satu ada di Flores, yaitu seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Paduau Maumere. Itu untuk wilayah Flores. Ya. Dulu-dulunya dia berdiri sendiri dalam bentuk panti. Tetapi adanya perampingan organisasi, panti-panti itu bergabung di dalam UPTD. Jadi punya 2 seksi, satu seksi Budi Agung dan satu seksi Paduau di Maumere. Oke, di Maumere. Jadi digabungkan ya dalam UPTD. Oke, kesejahteraan sosial lanjut usia. Iya, di Kupang. Jadi UPTD-nya itu namanya UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang. Di Kupang mempunyai 2 seksi. 2 seksi. Oke, baik. Ya. Nah, ini di prakteknya sehari-hari Ibu Mia, ini boleh sedikit cerita apa sih yang menjadi kalau mau dibilang kayak tantangan begitu ya yang dihadapi ketika ini kan sesuai dengan topik kita nih yang memberikan layanan nih ya untuk namanya penerima manfaat penerima manfaat PM atau PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kita penerima manfaat saja ya supaya gampang ya. Iya, apa sih tantangan yang dihadapi Ibu Mia dan mungkin teman-teman di UPTD ini ketika memberikan layanan bagi penerima manfaat di sana, khususnya yang lanjut usia ini. Boleh cerita Ibu? Kalau tantangan ya ada beberapa yang masuk di UPTD itu itu yang dibawa oleh masyarakat yang tidak diketahui keluarganya. Ada yang dibawa oleh masyarakat dan itu kita ada punya kegiatan yang namanya penelusuran keluarga. Kita melacak di mana keluarganya berada, ataupun mereka juga dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, dan itu yang kadang-kadang keluarganya itu tidak diketahui. Itu yang tantangan pertama. Lalu yang kedua ada yang kami namanya kita mengurus lansia. Ada yang dalam keadaan sudah lemah dan tidak berdaya, dan itu tantangan bagi kami untuk bagaimana kami memberikan pelayanan sebaik-baiknya sehingga mereka merasa juga dihargai dan diterima. Bagaimana mereka menjalani kehidupan sosial mereka bersama dengan teman-teman yang ada di panti, kehidupan bersama. Layaknya seperti mereka juga ada di dalam rumah begitu. Iya, supaya mereka merasa tetap seperti di rumah begitu ya. Berarti harus ekstra sabar ya. Lalu ada yang juga sudah mulai berkurang pendengarannya. Ada yang juga yang sudah di kursi roda. Kami yang ada di Budi Agung itu sekarang ada 76 orang. 76 orang semuanya. 45 perempuan dan 31 laki-laki. Usia tertua 102 tahun. 102 tahun. 102 tahun. Tetapi itu masih bisa beraktivitas. Oh ya? Masih bisa beraktivitas. Masih sehat? Masih. Semangat masih gitu? Bisa makan sendiri, masih bisa ke belakang sendiri. Tetapi ada yang juga yang masih umur 70-an tapi sudah di kursi roda. Oh ya, masing-masing orang ya dengan ketahanannya dan kesehatannya masing-masing ya Ibu ya.
Ya bicara tentang lansia Ibu Pia, ini kan biasanya ada yang bilang oh 65 tahun, oh 60 tahun. Nah ini kalau yang di kategori lansianya di UPTD sendiri itu Ya, usia kalau kita berapa? sesuai undang-undang usianya memang kalau lansia itu 60 tahun ke atas. 60 tahun 60 tahun ke atas. Ya, kita menerima seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang di bawah usia itu karena kami pernah menjemput satu pasang suami istri. Satu pasang suami istri, suaminya sudah 60-an. Sudah 60-an tapi istrinya baru waktu itu 56. Ya, baru 56 tahun. Tidak mungkin kita bawa suaminya lalu istrinya kita tinggalkan. Nah, akhirnya kita bawa. Karena sama mungkin dengan iya. pertimbangan-pertimbangan Iya, tertentu. Pertimbangan tertentu, tapi memang syarat kalau sendiri memang harus 60 tahun. Oh, 60 tahun ke Iya, atas ya. iya, sesuai pengertian lansia. Sesuai pengertian. Iya. Nah, dari 70-an penerima manfaat yang ada di UPTD itu, apakah itu apa ya? Misalnya kan tadi dibilang Daratan Timur ya layanannya ya, Sumba dan beberapa daerah selain Flores lah gitu. Apakah ada kayak misalnya Kupang atau Daratan Timur harus sekian orang kuota-kuotanya atau hanya untuk memenuhi itu Kalau aja? nih kota-kota untuk menentukan masing-masing kabupaten tidak. Tidak. Siapa saja boleh datang. Boleh datang. Oke, diterima. Jadi gitu. kita tidak menentukan harus kota Kupang sekian, kabupaten Kupang sekian, TTS tidak. Oke. Sesuai dengan apa ya kebutuhannya Iya, begitu sesuai ya. dengan yang terinformasi dari kabupaten. Terinformasi dari kabupaten. Oke. Baik. Nah, ini saya ke Ibu Ruth ya, Ibu Ruth. Tadi sudah disampaikan juga Ibu Mia bahwa ya namanya mengurus para lansia jadi harus ekstra apa ya sabar gitu ya, membuat mereka tetap merasa ada di rumah gitu ya Ibu Mia ya. Nah kalau Ibu Ruth ini kan pekerja sosial, berarti Ibu Ruth juga dan teman-teman yang langsung merawat gitu kah atau juga turun langsung gitu atau gimana nih? Kami di UPTD itu punya 11 wisma. Di Budi Agung punya 11 wisma, sedangkan di Maumere itu 8 wisma. Jadi PM-PM kita itu ditempatkan di masing-masing wisma. Jadi sekarang yang terisi itu isinya mulai dari 5 sampai 9 orang. Nah di setiap wisma ada 1 orang pengasuh. 1 orang pengasuh ya untuk membantu melayani PM-PM kita di setiap wisma. Ada perawat, ada pengasuh yang setiap hari ada bersama-sama dengan mereka, lalu ada perawat, kami juga ada dokter, lalu teman-teman di bagian pantry untuk kebutuhan pangan mereka, lalu di administrasi ada sopir juga untuk membantu operasional operasional ke rumah sakit, ke puskesmas dan lain sebagainya. Oke. Baik. Kalau Ibu Ruth mereka ini profesi mereka pekerja sosial profesional. Ya. Fungsional, mereka fungsional. Oke. Mereka yang nanti penanggung jawab di setiap wisma yang ada di sana. Penanggung jawab di setiap wisma gitu ya. Oke. Nah, Ibu Ruth, bagaimana nih? Boleh sedikit cerita ya bagaimana kayaknya berarti tugasnya juga cukup luar biasa ya karena kan bertanggung jawab nih dalam satu wisma itu ada sekian orang gitu. Nah, bagaimana nih? Boleh berbagi informasinya? Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Memang di setiap wisma itu yang paling sedikit itu 5 orang. Ada yang 8 sampai 9 orang. Dan memang lansia yang ada di sana, kami pekerja sosial itu 2 orang. Saya dengan teman Pak Filipus, dia bagian wisma yang opa-opa, sedangkan saya bagian wisma yang oma-oma. Oke. Jadi memang kita melayani lansia ini ada banyak kendala, ada karakternya berbeda-beda, jadi kita perlu lebih banyak sabar untuk menghadapi
setiap orang dengan permasalahan, dengan karakter yang berbeda-beda. Iya. Oke. Jadi harus lebih banyak sabar dengan masing-masing orang ya, dengan karakter yang beda-beda. Nah, pendekatan-pendekatan apa sih yang dilakukan oleh Ibu Ruth dan teman-teman di sana? Iya. Masing-masing kan orang kan beda-beda nih. Jadi kira-kira caranya bagaimana nih? Boleh berbagi? Ya, kita belajar dari kepribadian masing-masing itu. Ini Oma yang ini kita pendekatannya seperti apa? Ada yang kita cerita-cerita, seperti ada, anggap saja kita ini keluarga dalam rumah ceritanya. Jadi kita perlu memahami masing-masing pribadi itu. Tetapi ada juga yang harus keras. Mau kami bilang agak mempunyai karakter yang agak lebih keras. Jadi ya itu juga yang membutuhkan kami ini harus lebih bersabar menghadapi, karena orang ini beda-beda, tidak sama. Ada yang menanggapinya serius, ada yang menanggapinya santai begitu. Jadi dari kita yang menanggapi juga jangan sampai kita terpancing, mungkin kata-kata yang sedikit kasar atau bagaimana, akhirnya kita juga terpancing. Nah, Ibu Ruth, biasanya itu karena pemikiran orang di luaran ya. Biasanya kalau di lanjut usia itu kalau dimasukkan ke panti itu kerasa benar, kerasa bahwa kayaknya sudah tidak ada keluarga begitu ya, dibuang gitu. Nah, bagaimana caranya dari Ibu Ruth ya, dan kan penanggung jawab juga gitu ya, juga pendekatan juga ke mereka supaya mereka merasa seperti kayak tidak dibuang lah begitu, atau dijauhkan lah gitu dari keluarga. Silakan. Iya, Ibu. Kami di sana punya kegiatan-kegiatan yang setiap hari itu mereka ikut secara rutin. Jadi itu bentuk pelayanan kami sehingga mereka jangan memikirkan hal-hal yang membuat dia kesepian atau apa. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada kegiatan mereka. Jadi di sana bukan hanya makan, tidur, dan tidak. Setiap hari itu ada kegiatan dari jam 8 sampai jam 10. Di sana ada pembinaan rohani, ada bimbingan konseling, ada bimbingan kesehatan, ada dinamika kelompok, ada bimbingan sosial, ada bimbingan keterampilan, ada juga olahraga. Kami olahraga hari Selasa sore dan Jumat pagi. Jadi mereka itu kami buat kegiatan itu supaya mereka itu jangan memikirkan cucunya, anaknya atau keluarga yang tidak datang. Dan kami pikir bahwa panti ini bukan tempat pembuangan. Itulah wadah untuk mereka. Karena kalau lansia di rumah, dia sendiri, anak-anak kerja, cucu-cucu semua berangkat, pasti dia sendiri. Dan memang panti itu kami merasa itu yang terbaik bagi mereka. Karena di sana ada temannya, ada kegiatan-kegiatan yang dia bisa ikuti, ada di sana di panti juga ada merupakan lahan praktek bagi kampus-kampus, contohnya kesehatan. Dari Undana juga ada, dari konseling juga ada, dari FKM juga ada, kesehatan masyarakat. Jadi di sana mereka oma-oma itu bukan hanya setiap hari hanya duduk diam di wisma, tidak, mereka itu punya kegiatan. Jadi paling tidak ada sedikit tambahan pengetahuan lah bagi mereka, walaupun mereka sudah tua, tetapi ada tambahan pengetahuan sedikit-sedikit sehingga mereka
pikiran mereka untuk keluarga mereka itu agak sedikit berkurang begitu. Agak sedikit teralihkan begitu ya. Oke, supaya kalau misalnya duduk-duduk, aduh kenapa anak-anak tidak jenguk tidak datang ya gitu. Tapi kalau lagi sibuk-sibuk dengan kegiatan ya seperti itu, sehingga dia sibuk-sibuk tidak ingat yang lain-lain. Berarti ini opa-omanya sibuk-sibuk semua ya? Iya. Ada yang menanam juga, Ibu. Oh iya. Budidaya horti. Iya, siram-siram begitu, sehingga mereka punya aktivitas ya tentu sesuai dengan mereka punya kemampuan yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan saja. Ada yang masih muda itu bisa punya keterampilan apa, silahkan dikembangkan. Ada opa kami yang bisa buat tas dari tali kur. Ada oma juga yang bisa merajut kain kristik, ada buat sal, itu silahkan dikembangkan. Iya, jarang sekali punya keterampilan itu sekarang ya. Tapi mereka masih bisa. Ada orang tua yang masih memiliki keahlian itu, dan kami fasilitasi supaya mereka tetap mengerjakan itu selagi mereka masih bisa. Oke, luar biasa. Jadi ini untuk apa ya, luar biasa usahanya untuk menyibukkan oma ini dari Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu juga berarti ya. Karena kan Minggu ya mereka ke gereja. Ke gereja, oke, aktivitasnya untuk beribadah gitu ya. Senin sampai Sabtu itu sudah ada jadwalnya berarti. Masing jadwal rutin. Tinggal Ibu Ruth dan teman-teman kontrol begitu ya, jadwalnya, kegiatannya jalan atau tidak begitu ya. Nah, Ibu Pia, dan ini kalau begitu berarti kayak harus apa ya, idea kayak koordinasi begitu ya, dengan atau kolaborasi begitu ya dengan pihak-pihak lain. Tadi kan ada yang tentang kesehatan, ada bimbingan konseling, ada juga yang rohani begitu ya, ada juga yang berbagi keterampilan. Nah, ini kira-kira dari mana saja nih yang berbagi ini dengan opa oma ini di sana? Baik, kalau untuk kegiatan pembinaan rohani yang agama Kristen, kita kerjasamanya dengan Gereja Paulus karena kita masuk wilayah jemaat Gereja Paulus. Kami termasuk di Rayon 3. Lalu setiap bulan itu ada ibadah lansia, ibadah lansia di gereja. Sedangkan pembinaan rohaninya itu biasanya pendeta datang ke panti, dan itu terjadwal setiap hari Senin. Lalu kalau yang untuk Katolik itu terjadwal setiap hari Rabu dari Paroki Santo Yosef Naikoten. Lalu kalau yang Muslim itu dari Masjid Hidayah di depan Bumi Putra itu. Kami sekarang ada yang Muslim ada 5 orang, sedangkan Katolik itu ada 14 orang, sisanya yang Protestan. Itu terjadwal di hari Rabu. Lalu untuk pembinaan rohani juga kami didukung oleh teman-teman penyuluh agama. Ada penyuluh agama dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebanyak 11 orang. Itu terlayani setiap hari Rabu di setiap wisma. Ada 11 orang. Ya, jadi berarti waktu yang sama semuanya gitu ya, masing-masing di wisma gitu ya. Lalu hari Kamis itu oleh teman-teman penyuluh agama dari Kota Kupang. Mereka ada 4 orang. Sedangkan kalau untuk kesehatan kami memang ada di UPTD ada 1 orang perawat. Lalu kami juga ada punya 1 dokter yang akan kontrol setiap 2 minggu sekali, ataupun di saat-saat para PM membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Sedangkan kita biasanya kerjasamanya dengan Vaskes. Pertama itu kami di Puskesmas Sikumana. Puskesmas Sikumana, tetapi jika perlu rawat inap, kami biasanya di Rumah Sakit Boromeus, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Weset Yohanes Kupang. Itu untuk kesehatan. Lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan konseling itu teman-teman di kantor ada Peksos. Lalu kami juga kerjasama dengan psikolog di PKBI. PKBI itu kita gratis. Dengan teman-teman psikolog di PKBI itu kami gratis. Jadi kalau ada opa-oma yang membutuhkan konseling lebih lanjut, kami biasanya bawanya ke
PKBI. Lalu kami juga didukung oleh teman-teman yang punya keterampilan seperti Ibu Ruth mereka ini, ya. Seperti tadi dijelaskan, kami sedang budidaya horti di polybag. Ini tanaman yang sedang dikembangkan itu sekarang ada tomat yang tumbuh baik itu tomat. Kemarin sempat ada kangkung dengan bawang merah. Jadi untuk mengisi waktu-waktu luang mereka sehingga mereka tetap beraktivitas. Jadi memang supaya tetap sibuk gitu ya dengan aktivitas-aktivitasnya. Kebutuhan itu artinya apa ya? Kebutuhan dari opa oma ini, yang lansia ini, semuanya kalau mau dibilang terjamin ya di sana ya. Anggaran semua disediakan, jadi masuk di situ gratis, tidak berbayar. Tidak berbayar, mulai dari pangan, makan, minum itu satu hari itu makan 3 kali, pagi, siang, malam, lalu snack 2 kali, pagi dan sore. Itu untuk permakanan. Lalu kebutuhan pakaian, sandang, pakaian mulai dari pakaian dalam sampai pakaian kegiatan harian, lalu pakaian di rumah dan juga pakaian-pakaian ibadah itu disediakan. Hari raya biasanya disiapkan pakaian-pakaian itu setiap, dan pakaian olahraga itu disiapkan semua. Dan mereka sudah tahu kalau hari Senin pakai baju apa, hari Selasa pakai baju apa, itu mereka sudah hafal. Ada seragam-seragam khusus yang mereka sudah tahu bahwa hari Senin pakai warna ini, Selasa pakai ini, dan mereka sudah tahu. Mereka juga seperti anak sekolah yang dijelaskan oleh Ibu Ruth. Tapi dari sekian banyak yang 76 orang itu yang paling aktif itu 40-an. Yang ikut kegiatan di aula itu 40-an, sedangkan yang lain itu sudah di Wisma ya, karena ada yang karena buta, ada yang karena stroke. Yang sakit-sakit itu juga tetap dilayani. Ya, tetap dilayani. Kan ada pengasuh di masing-masing Wisma. Pengasuh tadi dia perawatnya. Kalau yang masih kuat-kuat, mereka mengerjakan pekerjaan harian mereka sendiri, seperti mencuci piring makan mereka, supaya mereka tetap beraktivitas. Sedangkan yang sudah tidak mampu dilayani oleh pengasuh. Masak-masaknya juga? Masak di dapur umum. Ada dapur. Ada petugas. Ya, teman-teman ada 3 orang petugas di bagian dapur. 4 orang. Tapi nanti dibantu oleh teman-teman pegawai juga. Pergi bantu-bantu potong sayur, buat kue, gitu ya. Satu hal lagi, kalau bicara tentang makanan, kan opa-oma ini kadang-kadang untuk makanannya itu kan ada satu yang boleh garam, ada satu yang tidak boleh gitu ya kan ya. Ada yang boleh manis, ada yang tidak boleh. Kayaknya agak ribet gitu ya, tapi itu sudah disesuaikan. Ada yang kalau darah tinggi dia tidak boleh makan daging, nanti disiapkan ikan, tahu, tempe. Atau yang kolesterol tidak boleh tahu, tempe. Nanti itu sudah teman-teman yang di bagian dapur mereka sudah tahu. Nanti diambil masing-masing Wisma pergi ambil di dapur. Lalu dari dapur baru ke Wisma, baru dibagi ke masing-masing tempat makannya. Masing-masing orang gitu ya. Disesuaikan dengan pokoknya yang darah tinggi, yang gula darah. Dan rata-rata kalau kita snack memang kue-kue yang dibuat tidak terlalu yang manis-manis. Yang umum-umum gitu yang bisa dikonsumsi. Sayur juga yang yang tidak. Sayur juga, lalu pokoknya rata-rata dikasih yang sesuai usia lansia, yang tidak terlalu banyak bumbu. Nah, ini untuk makanan-makanan kan biasanya kalau kayak kalau kayak di rumah sakit itu kan biasanya ada konsultasi dengan yang ahli gizi gitu ya. Nah, kalau di panti bagaimana? Sama. Kita buat menu itu setiap bulan, lalu diketahui oleh ahli gizi di Puskesmas Sikumana. Terjadwal menunya. Terjadwal menunya. Makanya tadi dikatakan Ibu Pia itu bahwa ada kerjasama dengan Puskesmas juga, begitu ya. Kami juga ada posyandu lansia. Kerjasamanya dengan Puskesmas Sikumana. Sikumana. Maka mereka membantu begitu ya, karena kan pasti ada juga bidang gizi juga di sana Jadi pas untuk menunya diawasi mereka juga.
Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Fia. Ini apa ya, memberikan info kepada masyarakat bahwa orang tua yang ada di sana itu memang benar-benar dirawat dengan luar biasa. Yang mungkin tidak bisa dilakukan atau dirawat di rumah gitu ya. Karena kan kalau di rumah keterbatasan tenaga ya. Orang juga yang mau ngasuh, yang merawat orang tua juga mungkin terbatas gitu ya. Atau kan kita orang rumah juga ya Sibuk. ya dengan kesibukan, waktu juga tidak bisa sepenuhnya seperti yang bisa diberikan di panti begitu ya. Jadi memang ini membuka pemikiran masyarakat. Membuka pemikiran masyarakat bahwa ketika ada di panti itu bukan satu hal yang apa ya, kalau orang bilang mungkin kayak mungkin buangan atau mungkin malu nanti ada orang bilang apa gitu ya, taruh orang tua di panti gitu. Tapi ternyata di sana mereka itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa, yang full dan bahkan terjamin kualitasnya gitu ya, Mama. Masih ada sampai sekarang masih ada syarat masuk itu memang yang bersangkutan mau. Pertama yang bersangkutan mau. Kadang-kadang keluarga mau, tapi yang bersangkutan tidak mau. Banyak yang kami temui seperti itu. Nanti mereka lari, mereka akan tinggalkan panti. Biasanya tidak mau, kenapa? Tidak pengalaman tahu, yang sampai keluar. Mungkin suasana. Ada yang mereka lebih merindukan rumah mereka sendiri. Bisa dimengerti. Lalu ada yang bersangkutan mau, tetapi keluarga tidak mau. Itu juga kami pulangkan. Karena kami punya syarat masuk. Di situ ada 3 bulan orientasi. Kami berusaha untuk menemui keluarga, karena masuk itu harus ada tanda tangan pernyataan setuju untuk persetujuan keluarga dan sebagainya. Kita berusaha untuk menghubungi keluarga sampai 3 bulan keluarga tidak datang, kami pulangkan. Gitu. Jadi harus ada dua kesepakatan lebih gitu. Kerjasama biar pemerintah dengan keluarga. Sering kita temui, kami kepulangkan. Pernah ada yang datang menyerahkan diri, ibu, lalu itu secara pribadi dia datang sendiri. Tetapi kita berusaha untuk menemui keluarga, minta ketemu, dan sudah kalau memang keluarga tidak bisa datang, kita yang ke rumah. Sampai 3 bulan mereka juga tidak bersedia untuk menemui kami pulangkan. Oke. Nah, baik, ini jadi itu artinya bahwa dari keluarga juga harus ada kerjasama, begitu ya? Kerjasama supaya memang pelayanan yang diberikan di sana itu juga bisa diberikan dengan lebih baik, begitu ya, dan diterimanya juga lebih baik, begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Ibu Ruth ini boleh berbagi karena memang penanggung jawab ya di lebih banyak Ibu Ruth, mereka yang lebih banyak dengan kalau saya kan ya di kantor sesekali, tapi kita terjadwal untuk jadwal piket kan. Kita 24 jam pelayanan, 24 jam untuk mereka. Jadi kita terjadwal ada piket hari Minggu, Sabtu Minggu libur juga kami selalu hadir di. Ada piket-piketnya untuk bisa memantau. Itu artinya Ibu Ruth juga piket-piket juga gitu? Sama semua. Kami semua. Jadi sampai dari kepala UPTD semua. Pagi dari jam 8 sampai jam 12 3 orang. Nanti dari jam 12 ke jam 4 3 orang lagi. Nanti dari jam 4 sampai jam 8 malam, bahkan jam 9 malam itu 2 orang lagi. Itu mengawasi semuanya? Kita keliling untuk Wisma, mengetahui keberadaan mereka di Wisma. Mungkin ada yang sakit, ada yang mengeluh lampunya putus, keran airnya macet, atau sampai keran airnya mengalir tidak henti-henti, atau mungkin ada tempat tidurnya kurang beres, itu perlu diperbaiki. Ada juga yang salah paham di antara mereka. Nah, di saat kita kontrol itu kita dapati seperti kita selesaikan. Begitu ya. Paling banyak apa nih yang paling banyak yang dikeluhkan? Salah paham itu setiap hari pasti ada.
kita dalam rumah juga sering salah paham, apalagi Iya, mereka ini mereka, dari iya. latar belakang yang Beda-beda, berbeda-beda ya, dikumpulkan. benar. Salah paham itu pasti ada setiap saat, tapi bagaimana caranya kita untuk mendekatkan mereka satu dengan yang lain sehingga mereka saling memiliki antara oh ini saya punya saudara, masing-masing itu punya kelebihan kekurangan pasti ada. Iya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi ada juga kalau masalah-masalah berat-berat, berarti seperti Ibu sampaikan tadi kami kembalikan. Contohnya pernah ada tindak kekerasan, itu kami kembalikan ke keluarga. Karena kan pengaruh ya. Iya, pengaruh juga kan ke hari-harinya gitu, aktivitas keamanan, kenyamanan itu juga Ada penting yang sekali. sudah kontak fisik itu berarti ya pertama ya ditegur, dibina, tapi bila mana kalau itu berlanjut terus berarti kami akan kembalikan ke keluarga. Oke. Nah, Ibu Ruth, karena kan memang yang bertanggung jawab di Wisma juga hari-hari sama-sama juga dengan Ibu Pia dan semua teman-teman di sana. Sejauh ini kira-kira yang apa ya, yang paling butuh perhatian dari setiap layanan-layanan yang sudah diberikan, kira-kira apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi supaya opa oma ini bisa merasa lebih baik lagi? Karena kan pasti tiap waktu itu pasti ada upaya juga untuk peningkatan kualitas layanan gitu ya. Kira-kira apa nih yang mungkin perlu untuk diperhatikan lagi nih? Boleh, silahkan. Kita sama-sama sharing. Sarana prasarana yang kami gunakan dalam pelayanan itu yang ada 2 yang masih Tiga. ada masih 3 yang 3 masih belum begitu bagus karena memang bangunannya juga sudah bisa dikategorikan sudah ikut lansia juga dari tahun 68. Jadi Sarana banyak prasarana yang maksudnya bocor. bangunan wismanya. Iya. Oh. Jadi kadang mohon maaf kalau oma punya tempat tidur pas bocor ya Geser. ke sana atau tak ada pakai ember di saat musim hujan. Oh, iya. Jadi sementara ya kami mengharapkan mungkin ada dana dari pemerintah bisa diperbaiki. Masih ada 3 yang masih tak ada pakai ember di musim hujan. Oke, soal apa ya? Geser-geser tempat tidur karena ini plafon, takut kalau hujan terus-terus plafonnya berubah. Oke. Ya, ini karena memang bangunannya juga sudah tua ya, Mama Mia. Iya. Iya, Masih 3 unit. Mudah-mudahan memang sudah dananya sudah teranggarkan di tahun ini, mudah-mudahan itu terrealisasi. Iya. Tapi terrealisasinya rencananya 2. Rencananya 2. Berarti masih ada PR 1. Masih ada satu lagi. Masih ada 1 lagi. Memang itu bangunan-bangunan warisan zaman kantor wilayah sosial dulu. Departemen dulu masih. Oke, tapi kalau misalnya boleh Ibu Pia atau Ibu Ruth boleh berbagi, kalau misalnya dilihat dari waktu ke waktu untuk pemenuhan pelayanan kualitas pelayanan untuk opa oma, apakah semakin baik dari waktu ke waktu? Ya, yang kami harapkan semakin baik dan yang mana yang kurang baik kami upayakan untuk perbaikan supaya lebih baik lagi. Kegiatan apa yang biasanya jadi favorit dari opa oma? Rekreasi. Itu Kami kalau tadi rekreasi tidak dengan jelas olahraga. kegiatan rekreasi itu kami bukan jalan-jalan atau istilah keren sekarang healing. Iya. Kita rekreasi itu putar musik dan kita goyang-goyang saja di pantai, dan itu menjadi kegiatan paling favorit itu. Kegiatan rekreasi dan olahraga. Kegiatan rekreasi dan olahraga kami biasanya kalau Jumat pagi itu kita keliling kompleks jalan santai dulu, baru lanjut dengan senam. Ya, kami ada senam-senam untuk lansia, itu ada senam tera dan juga senam-senam refleksi. Ya, itu untuk gerak-gerak otot supaya tidak kaku. Lalu ya itu dengan rekreasi. Kalau yang lain-lain itu kan duduk dengar, kadang-kadang bosan juga. Iya. Ya, tapi kami sering dikunjungi juga oleh
organisasi masyarakat, oleh anak-anak sekolah. Iya. Ya, mulai dari PAUD sampai mahasiswa itu sering Lahan datang. praktek. Lalu lahan praktek terutama untuk mereka yang profesi nurse, keperawatan gerontik itu jadi tempat praktek dari Universitas Citra Bangsa, dari Stikes Maranatha, dan juga dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Iya. Itu sedangkan untuk prodi bimbingan konseling itu dari Undana, dan juga FKM itu untuk prodi psikologi. Mereka sering berpraktek di kami. Dan juga ada anak-anak SMK, ada SMK Negeri 2 SOE jurusan pekerja sosial, dan juga dari SMKS swasta dari Maumere. Lalu APS ya, Akademi Pekerja Sosial. Ya. Iya. Itu jadi lahan praktek untuk mereka. Oke. Nah, ini satu lagi itu kalau berarti untuk aktivitas-aktivitasnya full begitu. Iya. Kalau untuk waktu kunjungan. Oh iya. Waktu kunjungan Keluarga. Iya. Oh, ya, kapan saja boleh, silakan. Ya, tidak dibatasi. Tapi maksudnya kunjungannya ya biasanya sebelum berkunjung itu kami biasanya untuk ada isi buku tamu untuk supaya kita melihat perkembangan mana-mana yang sering dikunjungi oleh keluarga. Itu tidak dibatasi, dan juga kita ada izin ke keluarga, kita disilakan untuk bisa kembali ke keluarga, maksudnya ada ke keluarga 1-2 hari. Keluar, mereka bisa keluar. Mereka pulang, bisa iya. pulang. Ada nanti ada izinnya. Misalnya ada kedukaan, ada syukuran, itu boleh. Boleh, kami izinkan untuk ke keluarga. Ya. Gitu ya. Tapi itu keluarga yang jemput. Oh iya. Ya. Mobilitasnya diatur oleh keluarga gitu ya. Oke. Jadi Lalu bukan berarti kayak misalnya kayak rumah sakit gitu ya. Jam sekian sampai jam sekian atau hari apa gitu. Tidak. Tapi kalau malam batas jam 8 malam. Iya. Tidak setiap hari boleh, setiap hari. Kalau siang boleh. Iya. Okay. Lalu pelayanan kami di panti itu sampai akhir hayat mereka. Sampai disantun sampai akhir hayat mereka. Di saat meninggal, di awal masuk kan sudah ada pernyataan, nanti kalau meninggal kami ambil pulang, keluarga minta dipulangkan ke keluarga. Itu kami fasilitasi sampai kampung halaman. Tetapi jika tidak diambil oleh keluarga, kami lakukan pemakaman. Di kami sekarang lokasinya di Fatukoa, biasanya di Fatukoa. Diatur oleh dinas. Iya, diatur oleh dinas. Oke. Nah, mulai pokoknya pemulasaran, mulai peti dan lain sebagainya itu kami siapkan dan kami pulangkan sampai ke keluarga. Ya. Oke, baik. Ya, ini di beberapa menit terakhir ini memang dari informasi-informasi yang diberikan ini lebih banyak membuka pemikiran kita dan juga memberikan informasi bagi kita semua masyarakat tentang layanan-layanan yang ada di UPTD Kesejahteraan Lanjut Usia di Kupang ini. Nah, ini Ibu Pia mungkin boleh nanti juga berbagi dengan Ibu Ruth. Bagaimana kalau mau dibilang lebih ke cara, karena kan ini berhubungan juga tadi dikatakan dengan keluarga, otomatis masyarakat juga, masyarakat secara umum bisa memberikan sosialisasi lah gitu ya kepada masyarakat tentang layanan ini di UPTD ini baik begitu, bukan buangan gitu ya. Karena kan masyarakat juga perlu untuk diedukasi sebenarnya kalau tentang ini seperti itu. Ada tidak gitu hal yang dilakukan dari UPTD begitu supaya tidak lagi lah masyarakat pikir soal ini buangan gitu atau ini tidak baik sebetulnya kalau taruh orang tua di panti gitu. Itu kan biasanya pemikiran masyarakat begitu. Kami biasanya kalau nih sosialisasi itu biasanya kami di saat kami turun seleksi, kami ada prosesnya seleksi dan motivasi. Lalu seandainya kalau ada informasi dari kabupaten, informasi dari kabupaten bahwa di sini ada lansia-lansia yang akan masuk. Akan masuk. Lalu
kami ada proses namanya seleksi dan motivasi. Nah, di saat kami turun itu yang kami sampaikan Sekalian ke sosialisasi. masyarakat, ke keluarga. Biasanya sudah tersampaikan, tetapi kadang-kadang kita turun itu yang bersangkutan tidak mau. Kami pernah temukan kemarin yang kita pernah ke Camplong itu yang menginformasikan kepada kami mahasiswa APS yang lagi praktikum di lokasi. Oke. Itu tersampaikan ada tiga lansia. Tetapi yang tersampaikan itu ternyata keluarga yang mau. Sedangkan di saat kami menanyakan ke yang bersangkutan tidak mau. Tanda kutip mereka lebih mencintai mereka punya rumah. Padahal mereka ini keluarga bilang, aduh kami kasihan kalau kami ke kebun, mereka sendiri di rumah. Tetapi kami di saat kami tanya yang bersangkutan, mereka bilang, aduh kami lebih mencintai rumah kami. Dan makanya kami karena salah satu tidak setuju, makanya kami tidak bisa bawa. Tidak bisa mungkin itu. Jadi di saat kami turun, kami ada sekalian sosialisasi, dan di saat kami memulangkan jenazah, di saat ada pemakaman dan lain sebagainya, itulah forum untuk kami mensosialisasi juga. Iya. Ataupun di saat kunjungan dari masyarakat, di saat itu kami sampaikan juga sosialisasi tentang panti. Selayaknya mereka ada di sini, bukan tempat pembuangan. Iya. Karena itu memang layanan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah, sesuai dengan regulasi yang ada untuk bagaimana pelayanan penyantunan bagi lansia. Iya, disitulah yang biasa dibilang, disitulah negara hadir gitu ya. Untuk lansia, kelompok rentan sebenarnya masuk dalam kelompok rentan juga begitu ya. Daripada kalau misalnya di rumah tadi orang rumah juga menyadari bahwa kasihan juga gitu nanti sendiri tidak ada yang lihat, tidak ada menemani, tidak ada yang perhatikan soal makan minum dan lain sebagainya kesehatan, tapi ya kembali ke orangnya juga gitu loh, nyamannya di mana gitu ya, mau tidak gitu ya. Mungkin tambahan tadi yang tantangan tadi, kita ini daftar tunggu sudah banyak. Daftar tunggu tadi belum tersampaikan karena kuota yang disediakan untuk kami itu, anggaran yang disediakan untuk penyantunan itu 75 orang, untuk Budi Agung 75 orang, sedangkan pada Wow Maumere itu 65 orang, jadi totalnya 140. Tetapi di luar sana banyak yang sudah mendaftar. Ya kami tidak bisa ambil karena anggaran ya terbatas. Kemarin kami sempat usul ke Kadis bagaimana kalau naikkan ke 80 orang. Ya. Nah, kami sekarang sudah plus 1 karena jumlah total yang ada itu 76 dari 75. Kuota yang sendiri sudah lebih 1. Itu yang mungkin tantangan ke depan, bagaimana anggaran, karena sekarang kan usia lansia kan semakin harapan hidup kan semakin tinggi. Nah, jadi itu mungkin usulan untuk pemerintah untuk bagaimana mengalokasikan anggaran untuk sampai menambah kuota untuk lansia-lansia yang perlu disantun. Supaya bisa lebih memperluas lagi layanannya Untuk informasi tambahan, kami kapasitas tampungnya 110. Sebisa tampung 110, tapi biaya untuk penghidupannya itu hanya 75. Mau menampung banyak tapi nanti bagaimana kalau kualitasnya itu tidak baik, layanannya tidak baik, banyak pertimbangan. Ini anggaran yang disediakan pemerintah. Oke, baik ya, semoga ya ke depan ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa mungkin untuk menjangkau lebih lagi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau semua kapasitasnya terpenuhi dan biaya untuk penghidupannya juga bisa terpenuhi, sangat bersyukur untuk itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Mia, terima kasih juga untuk Ibu Ruth sudah berbagi informasi dan juga membuka pemikiran kita berkaitan dengan UPTD kesejahteraan lansia di Kupang, dengan layanan-layanannya, menyatakan bahwa memang
satu pilihan yang tepat Iya. sebenarnya untuk Betul. opa oma Iya. Di sana. ada Iya. di sana. Terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk sharingnya di sore hari ini. Kita tuntaskan Mozaik Indonesia untuk edisi hari ini. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan Mozaik Indonesia. Kupang sore ini.